Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Putri Sabrina Arsam dari Universitas Negeri Makassar. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori kepribadian. Salah satunya yaitu teori humanistik menurut Carl Rogers. Untuk mengetahui lebih lanjut, simak video ini. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Orpat, Illinois, pinggiran kota Chicago. Ayahnya Walter A. Rogers, seorang pekerja teknik sipil, dan ibunya Julia M. Cushing, seorang ibu rumah tangga dan seorang Kristen Pentakostal yang setia. Carl adalah anak keempat dari 6 bersaudara. Carl Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalaman sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Rogers merupakan seorang yang cerdas dan dapat membaca dengan baik sebelum menginjak TK. Dengan pendidikan yang sangat ketat serta religius, disertai dengan lingkungannya sebagai anak altar di rumah pendai Gipley, ia menjadi orang terisolasi, independen, dan disiplin. Asumsi-asumsi dari teori humanistik meliputi 2 asumsi besar. Yang pertama itu kecenderungan formatif dan kecenderungan mengaktualisasi diri. Kecenderungan formatif merupakan kecenderungan terhadap semua hal, baik organis maupun anorganis, untuk berkembang dari satu bentuk yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Sedangkan kecenderungan mengaktualisasi merupakan kecenderungan setiap makhluk hidup untuk bergerak menuju kesempurnaan atau pemenuhan potensial dirinya. Tiap individual memiliki kekuatan yang kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Kecenderungan ini salah satunya motif yang dimiliki manusia, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar, mengekspresikan emosi-emosi mendalam yang dirasakan, dan menerima diri seseorang. Aktualisasi diri. Menurut Rogers, motivasi yang sehat adalah aktualisasi diri. Jadi manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kanak-kanak seperti yang diajukan oleh aliran Freudian, misalnya toilet training, penyapihan atau pengalaman seksual sebelumnya. Rogers lebih melihat pada masa sekarang. Dia berpendapat bahwa masa lampau memang akan mempengaruhi cara bagaimana seseorang memandang masa sekarang, yang akan mempengaruhi juga kepribadiannya. Namun, ia tetap berfokus pada apa yang terjadi sekarang, bukan apa yang terjadi pada masa waktu itu. Aktualisasi diri juga adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu atau adolensi, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis menjadi ke psikologis. Hakikat kepribadian. Rogers mengemukakan 19 rumusan mengenai hakikat pribadi atau self. Salah satunya ialah jalan terbaik untuk memahami tingkah laku seseorang adalah dengan memakai kerangka pandangan itu sendiri, yakni persepsi, sikap, dan perasaan yang dinyatakan dalam suasana yang bebas atau suasana terapi berpusat klien. Struktur kepribadian. Sejak awal, Rogers mengamati bagaimana kepribadian berubah dan berkembang, dan ada 3 struktur yang menjadi dasar penting dalam teorinya. Yang pertama itu organisme, yang kedua itu medan fenomena, dan yang terakhir yaitu diri. Organisme. Pengertian organisme mencakup 3 hal, salah satunya yaitu makhluk hidup. Organisme adalah makhluk lengkap dengan fungsi fisik dan psikologinya, dan merupakan tempat semua pengalaman potensi yang terdapat dalam kesadaran setiap saat, yakni persepsi seorang mengenai kejadian yang terjadi dalam diri dan dunia eksternal. Medan fenomena. Medan fenomena adalah keseluruhan pengalaman, baik yang internal
maupun eksternal, baik disadari maupun tidak disadari. Medan fenomena ini merupakan seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidup di dunia, sebagaimana persepsi subjektifnya. Diri dibagi atas dua subsistem. Yang pertama itu konsep diri, yaitu penggabungan seluruh aspek keberadaan dan pengalaman seseorang yang disadari oleh individual. Yang kedua itu diri ideal, yaitu cita-cita seseorang akan diri. Terjadinya kesenjangan atau menyebabkan ketidakseimbangan dan kepribadian menjadi tidak sehat. Menurut Carl Rogers, ada beberapa hal yang mempengaruhi self, salah satunya yaitu kesadaran. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian menurut Carl Rogers merupakan tahapan-tahapan menuju pribadi yang berfungsi utuh atau full function person. Seseorang individu akan mampu menjadi pribadi yang berfungsi utuh ketika ia bisa menggunakan kemampuan dan bakatnya untuk merealisasikan potensi dalam dirinya. Kepribadian yang sehat. Menurut Rogers, pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu berfungsi secara sepenuhnya. Mereka mampu mengalami secara mendalam keseluruhan emosi, kebahagiaan atau kesedihan, gembira atau putus asa. Ciri-ciri dari pribadi sehat ini adalah memiliki perasaan yang kuat, dapat memilih bertindak bebas, kreatif dan spontan, memiliki keberanian untuk menjadi ada, yaitu menjadi diri sendiri tanpa bersembunyi di balik topeng atau berpura-pura menjadi diri yang bukan dirinya sendiri. Karena seperti yang dikatakan oleh Rogers, pribadi yang sehat muncul dari aktualisasi diri seseorang dalam kehidupannya. Pengalaman-pengalaman yang telah terjadi memotivasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih sehat dari sebelumnya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya sebagai mahasiswa supaya bisa berkembang, saya mengikuti berbagai kegiatan organisasi untuk menambah relasi dan mengaktualisasikan diri. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ciri-ciri dari pribadi sehat ini adalah memiliki perasaan yang kuat dan dapat memilih bertindak bebas, kreatif, dan spontan. Saya mengambil tindakan untuk terus mencari potensi-potensi yang ada dalam diri saya. Salah satunya, saya ingin mengikuti lomba EXA yang sebelumnya saya tidak pernah mengikuti lomba itu. Saya mengambil tindakan yang bahkan sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh saya. Jika saya hanya melakukan keseharian saya sama seperti hari-hari sebelumnya, saya tak akan berkembang, karena seperti yang kata Rogers, pribadi yang sehat muncul dari aktualisasi diri seseorang dalam kehidupannya. Karena kehidupan yang baik adalah sebuah proses, bukan suatu keadaan yang ada dengan sendirinya. Kehidupan itu sendiri adalah arah, bukan tujuan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.